kita cobain ya. Kalau misalnya sekilas sih bebeknya ini teksturnya nggak terlalu banyak dagingnya. Semoga aja dagingnya ini juicy ya, terlihat dari warnanya yang minyak ini nih. Wah, lihat nih. Kita langsung cobain aja. Kalau menurutku dia ini pakai bebeknya tuh bebek yang masih muda. Karena sih tekstur dagingnya itu dia masih banyak banget lemaknya. Dan kalau misalnya kita suwir, ini juga nggak terlalu berserat ya dagingnya. Sampurasun sobat makan. Udah siap belum nih dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5? Kali ini gang rating 5 lagi ada di Cimahi nih. Di sini ada yang jualan bebek hitam pakai sambal geledek. Nama warungnya Bebek Hitam Mas Wanto. Spesial sambal geledek. Kalau sobat makan mampir ke warung ini dijamin deh bakalan nambah terus karena bumbunya nggak pelit dan sambalnya yang bikin lagi. Sobat makan, masih di Cimahi nih. Jadi sekarang Nata lagi ada di Bebek Hitam Mas Wanto spesial sambal geledek. Kenapa dia namanya sambal geledek? Karena katanya ini pedes banget, jadi kayak petir gitu ya, menggelegar. Sebenarnya ini sepedes apa sih? Nata jadi penasaran, pengen cobain. Makanya sekarang Nata tuh udah pesen menu-menu yang di depan Nata ini. Ini ada bebek bumbu hitam nih. Bebek bumbu hitamnya. Terus udah gitu Nata juga pesen telur crispy. Ada telur crispy-nya. Nih, tuh lihat. Wah, ini sih dari bentuk dan teksturnya udah renyah banget ya, sobat makan. Ditambah, ini juga Nata pesen bintang utamanya. Ada nasi sambal geledek. Wah, lihat nih cabai-cabainya tuh banyak banget. Kelihatan gak sobat makan? Jadi penasaran deh, pengen langsung nyobain. Kita langsung santap aja ya. Yang pertama, aku mau cobain bumbu hitam dari si bebeknya ini. Wah. Nah, bumbu hitam yang ada di warung ini sedikit berbeda dengan bumbu hitam dari Madura. Tapi kalau soal rasa, udah pasti bikin ketagihan. Cus, kita tanya Nata deh. Terus tadi pas aku cobain rasanya ada sedikit-sedikit kayak serat-serat kelapanya kalau menurut aku ya. Tapi so far sih ini cocok banget sama lidah Sunda, apalagi sobat makan yang sukanya tuh makan gurih-gurih, pedes-pedes. Ini cocok banget nih. Sekarang pengen kita cobain bebeknya. Nih, kita belah dulu. Wah. Lihat nih, dagingnya banyak banget sobat makan. Bebek yang digunakan di warung ini juga bebek pilihan nih sobat makan. Jadi kalau mau datang ke sini udah terjamin deh soal keunggulan dagingnya. Nah, kita cobain ya. Kalau misalnya sekilas sih bebeknya ini teksturnya nggak terlalu banyak dagingnya. Semoga aja dagingnya ini juicy ya, terlihat dari warnanya yang minyak ini nih. Wah, lihat nih. Kita langsung cobain aja. Kalau menurutku dia ini pakai bebeknya tuh bebek yang masih muda. Karena sih tekstur dagingnya itu dia masih banyak banget lemaknya. Dan kalau misalnya kita suwir, ini juga nggak terlalu berserat ya dagingnya. Sekarang kita cobain cocol pakai sambal geledeknya. Ini dia nih sobat makan, bintang utamanya sambal geledek. Kira-kira kalau bebek dipakein sambal tuh rasanya bakalan kayak gimana ya? Yuk coba kita tanya Nata. Kita cobain. Sobat makan, ini beneran menggeledek pisan, menggelegar. Kalau misalnya kata orang Sunda mah ini sehah. Jadi kalau misalnya lagi pengen coba cari nih yang gurih-gurih, udah gitu pedesnya sampai menyala ke lidah, nempel banget. Nih sambal geledeknya top ini mah. Sekarang Nata pengen cobain dicampurin sama nasinya. Kita pakai bebeknya. Terus kita campurin nih sama sambalnya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau makan yang pedes-pedes kayak gini, nggak ada yang kriuk-kriuknya. Makanya tadi Nata pesen telur crispy nih. Kita langsung cocol aja jadiin satu.
tadi si nasinya ini kan nasi sambal geledek. Jadi dia tuh nasi putih, terus udah dicampurin sama si sambal geledeknya itu. Jadi nasinya sendiri udah gurih, ditambah bumbu hitamnya juga gurih. Makin maknyus, tambah mantap. Dinetralin pakai timun. Dijamin deh bakalan tidur nyenyak malam ini. Nyobain bebek bumbu hitam yang super tasty, ditambah sambal geledek yang bikin lagi. Kira-kira penilaian Nata gimana ya? Kasih tahu dong, Nata. Menurut Nata, bebek hitam Mas Wanto spesial sambal geledek enaknya real. Aku habisin lagi ya. Halo sobat makan. Kali ini geng rating 5 lagi ada di Karawang. Nah, kalau sobat makan lagi di Karawang, jangan lupa dong mampir ke tempat satu ini. Namanya Sop Janda. Warung ini memang terkenal dengan rasa sop janda yang otentik. Tapi ini janda bukan sembarang janda. Kepanjangan sop janda adalah sop Jawa dan Sunda. Hey, ini janda bukan sembarang janda. Ini janda semakin terdepan. Apalagi kalau bukan sop janda Jawa Sunda. Nah, sekarang di depan aku ini nih, aku udah pesen sop janda heboh. Sop janda heboh Jawa Sunda heboh tuh jadi satu. Tuh, lihat. Selain sop janda, tempat makan ini juga menyediakan menu lainnya. Salah satu menu yang paling spesial adalah pindang kepala salmon. Aduh, makin gak sabar untuk cobain deh. Ini adalah pindang kepala salmon. Tuh, wah, fancy banget ya pakai salmon gitu. Biasanya kan salmon tuh di sushi ya. Ini dipindang lah. Sobat makan, proses perebusan iga sapi ini memakan waktu hingga 3 jam loh. Jadi iga sapinya tuh empuk banget. Kalau nggak percaya kita tanya Audi yuk. Belum dimakan aja sop jandanya udah menggoda ya. Ini kita buktikan ya. Kaldunya nyerep banget sampai ke dalam dagingnya. Tingkat kematangannya buat aku pas. Kita coel ya dagingnya. Gak yang terlalu mateng banget ya, tapi bener-bener nikmat banget. Dan dia masih bersama tulangnya. Nah, tulangnya ini aku rasa yang bikin makin nikmat karena kaldunya ini dimasak selama 2 jam. Sekarang waktunya kita makan pakai nasi. Kita siram dulu kuahnya ke dalam nasi ya. Abis itu kita taruh. Sekarang waktunya kita makan. Sobat makan tahu nggak sih kalau sop janda itu identik banget dengan cabai rawitnya? Lihat aja cabai rawitnya, banyak banget. Daging campur sama cabai rawit itu. Selain menu sop janda, ada menu lain yang spesial juga nih sobat makan. Pindang kepala salmon. Menu ini merupakan campuran pindang Sumatera dan pindang Jawa. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Cus deh, kita tanya Audi yuk. Pindang kepala salmon. Kalau dari tampilannya kayaknya menggoda ya. Nah, tuh ya. Ada satu kepala ikan yang dibelah jadi 2. Tuh, cantik banget loh dagingnya tuh. Kita cobain ya. Pindangnya rasanya condong ke manis. Dan yang aku suka adalah dia kemanginya tuh nggak terlalu overpower. Untuk menambah kesegaran pindang ini terdapat kondimen nanas segar dan daun kemangi. Kira-kira rasa pindang dicampur nanas gimana ya? Nanas dan juga daun kemangi. Ini adalah kunciannya. Karena kalau pindang tanpa daun kemangi itu bukan jadi pindang. Ternyata tahu nggak sih, makan pindang pakai nanas, nanasnya tuh bener-bener makin nambah nyegerin. Dan ini nanasnya manis banget loh.
Wow, ini rasa salmonnya itu masih fresh banget. Ternyata enak loh. Enak banget. Ini gong banget sih rasanya, nggak kalah sama sop heboh. Ini pindang kepala ikan salmonnya, ceria banget rasanya tuh, warna-warni. Bikin setiap makan tuh rasanya happy dan ceria. Puas cobain sop janda dengan cabai rawit super banyak dan iga yang empuk. Udah puas juga nih cobain pindang dengan kepala salmon yang seger banget. Pasti sobat makan penasaran kan, ini berapa sih di ratingnya? Tapi tunggu dulu, itu kayaknya ada sobat makan yang kok mukanya insecure begitu sih? Jangan insecure, pasti insecure karena ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5 kan? Udah, sekarang don't worry, be happy. Caranya gampang, tinggal ambil handphone aja ya, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu ini nih. Yang ini untuk nonton rating 5 dan semua tayangan GTV lainnya pastinya hanya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya langsung scan. Now. Kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi menurut aku sop janda rasanya rating 5. Selain terkenal dengan gepuknya, warung nasi Bu Eha ini juga terkenal akan sambal dadaknya yang nampol banget. Gepuk yang empuk dicolek ke sambal dadak. Bakalan gimana ya rasanya? Gepuknya tuh empuk banget ya. Tapi dia itu condong ke rasa manis. Mungkin karena dicampur sama sambal dadaknya ini. Sambal dadaknya ini kan pedas ya. Jadi manis ketemu pedas, rasanya semakin nampol tuh. Wow.